Ini PowerPoint saya sudah muncul belum ya, Mas? Belum kelihatan ya, Pak? Oh, Belum sudah, kelihatan. Pak, sudah, Pak. Oh, sudah ya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan elektronika analog pertemuan kelima, yaitu penguat daya kelas C. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penguat daya kelas A, kelas B, atau kelas AB. Kemudian di pertemuan kelima ini kita akan membahas penguat daya kelas C. Oke, pertama kita akan mempelajari operasi kerja dari penguat daya kelas C, di mana pada sinyal outputnya berayun dengan siklus kurang dari 180 derajat. Bisa dilihat dari gambar atau grafik sebelah kiri ini. Ini yang dilewatkan oleh penguat hanya di bagian ujung siklus positifnya saja, sedangkan untuk yang bagian ujung siklus negatifnya tidak dilewatkan. Itu pun untuk bagian siklus positifnya hanya bagian ujungnya saja yang dilewatkan oleh rangkaian penguat daya kelas C ini. Sehingga dikatakan bahwa sinyal output yang keluar dari rangkaian penguat daya kelas C ini berayun hanya pada siklus yang lebih kecil dari 180 derajat. Kemudian untuk daerah kerjanya, penguat daya kelas C ini cenderung bekerja pada daerah saturasi dari transistor yang digunakan. Kemudian kemungkinan mempunyai distorsi yang signifikan karena pada penguat daya kelas C ini dioperasikan pada frekuensi tinggi dan penerapannya penguat daya kelas C ini memang digunakan untuk penguat pada radio frekuensi. Jadi frekuensi pada radio, penguat pada bagian antena, pada bagian akhir untuk frekuensi radio. Maka pada beberapa perangkat seperti smartphone itu kan biasanya ada IC yang disebut dengan IC-PA atau IC Power Amplifier. Ini merupakan penguat daya yang digunakan untuk menguatkan sinyal yang akan ditransmisikan. Nah, penguat yang digunakan tersebut merupakan penguat daya kelas C. Contoh lainnya seperti penguat daya pada booster televisi atau pada kalau sekarang kan set-top box. Nah, itu menggunakan penguat daya kelas C. Jadi penguat daya kelas C ini berhubungan dengan frekuensi tinggi sehingga ini kemungkinan mempunyai distorsi yang signifikan atau besar untuk sinyal output yang dikeluarkan oleh rangkaian penguat daya kelas C ini. Kemudian memberikan penguatan maksimum hanya pada rentang frekuensi tertentu, yaitu mempunyai lebar pita yang sempit. Jadi penguat daya kelas C ini mempunyai kemampuan untuk menguatkan dengan penguatan atau gain maksimum hanya pada rentang frekuensi tertentu saja, yaitu pada frekuensi resonansi. Jadi di dalam rangkaian penguat daya kelas C ini terdapat suatu rangkaian resonansi yang terdiri dari komponen kapasitor dan induktor. Apabila frekuensi dari sinyal masukan ini sesuai atau sinkron dengan frekuensi dari rangkaian resonansi pada penguat daya ini, maka penguatannya akan mencapai nilai maksimumnya. Kemudian untuk efisiensi maksimum lebih tinggi dari penguat daya kelas A dan kelas B. Apabila di kelas A itu hanya 25%, kemudian untuk kelas B atau kelas AB itu hanya 75,5%, kemudian untuk efisiensi maksimum pada kelas penguat daya kelas C ini lebih tinggi dari 75,5%, bahkan hingga mendekati 100%. Nah, berikut ini merupakan rangkaian penguat daya kelas C yang saya sebutkan tadi. Ini adalah rangkaian resonansi yang terdiri dari komponen kapasitor dan induktor yang dipasang secara paralel, dan kemudian terhubung ke kaki kolektor pada komponen transistor.
kemudian frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian resonansi paralel ini bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Jadi 1/2pi dikali dengan akar LC. LC ini merupakan induktansi dan kapasitansi dari komponen kapasitor dan induktor pada rangkaian resonansi paralel ini. Di sini untuk rangkaian penguat daya kelas C hanya menggunakan satu buah transistor saja untuk penguat utamanya. Kemudian tidak membutuhkan tegangan bias pada kaki basisnya. Ini berbeda dengan rangkaian penguat daya kelas B. Apabila di kelas B itu membutuhkan tegangan dan arus bias pada kaki basisnya untuk mencegah terjadinya distorsi penyeberangan, distorsi penyeberangan. Kemudian pada penguat daya kelas C ini tidak membutuhkan tegangan bias pada kaki basisnya. Karena yang dilewatkan hanya bagian ujung dari siklus positif sinyal inputnya saja. Sehingga tidak membutuhkan tegangan bias pada kaki basis. Terdapat rangkaian resonansi LC paralel untuk mereplika sinyal input menjadi sinyal output dengan frekuensi yang sama. Jadi fungsi dari rangkaian resonansi ini mereplika sinyal input untuk menjadi sinyal output dengan frekuensi yang sama. Maksud dari mereplika di sini adalah ketika sinyal input tersebut mempunyai riak atau distorsi, maka rangkaian LC ini akan memperbaiki dengan cara meniru dan memodifikasi rangkaian input ini dan kemudian akan dikeluarkan sebagai sinyal output dengan frekuensi yang sama. Kemudian untuk prinsip kerjanya, rangkaian penguat daya kelas C ini sinyal outputnya mempunyai siklus kurang dari 180 derajat. Rangkaian LC memiliki frekuensi resonansi sebesar Fr 1/2pi dikali dengan akar LC. Ketika frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi resonansi atau Fr, maka akan mencapai penguatan maksimum sebesar Amax. Jadi untuk penguatan maksimalnya ini berada pada titik Amax atau penguatan maksimal. Ini ketika sinyal input ini sama dengan besarnya frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian L dan C ini tadi. Kemudian untuk rangkaian penguat daya kelas C ini kita perlu menganalisis garis beban DC dan garis beban AC untuk mengetahui garis beban kerja dari rangkaian penguat daya kelas C ini. Yang pertama kita akan melakukan analisis garis beban DC. Jadi apabila suatu rangkaian penguat secara umum ya, baik itu penguat A, penguat B, penguat AB, ataupun penguat C, ketika dianalisis menggunakan tegangan DC, baik itu dari VCC-nya DC, kemudian tegangan input dari sinyal inputnya juga DC, maka rangkaian ekuivalennya akan menjadi seperti ini. Jadi kapasitor dan induktor ini akan ditiadakan karena ketika sinyal DC atau tegangan arus DC ini masuk melalui kapasitor, ini tidak bisa lewat. Artinya hanya berhenti pada salah satu kaki kapasitor ataupun induktor saja, sehingga kapasitor ini bisa ditiadakan, fungsi dari kapasitor ini bisa ditiadakan. Kemudian pada induktor juga mempunyai penolakan terhadap arus DC, jadi tidak mempunyai respon apapun terhadap arus DC, hanya melewatkan saja, maka yang akan digunakan hanya resistansi dari induktor saja. Untuk fungsi induktansi dari induktornya ini ditiadakan, kemudian yang digunakan untuk analisis hanya hambatannya saja, hambatan dari lilitan induktor itu sendiri.
Begitu juga dengan kapasitor yang terpasang pada tegangan input atau VI. Ini juga ditiadakan karena VI ini nanti akan dianalisis menjadi tegangan dan arus DC, sehingga kapasitornya juga ditiadakan. Kemudian untuk RB tetap, dan hanya terdapat dua resistor, yaitu RB dan RS. RS ini tadi merupakan hambatan dari lilitan induktor. Pada analisis DC, fungsi kapasitor ini ditiadakan. Nilai RS merupakan resistansi pada induktor. Resistansinya sangat kecil karena induktor itu kan sebenarnya adalah konduktor ya, konduktor dari kawat tembaga yang mempunyai resistansi yang sangat kecil, sehingga arus kolektor atau IC yang mengalir dari VCC ke kaki kolektor transistor ini sangat besar, sehingga untuk garis beban DC-nya ini hampir vertikal. Arusnya sangat besar karena hanya dibatasi oleh resistansi RS. Apabila RS ini semakin kecil atau bahkan nilainya 0 ohm, artinya tidak ada hambatannya, maka tegangan VCC ini hanya seperti dihubung singkatkan dengan ground, sehingga arus yang timbul pada kaki kolektor pun juga akan sangat besar. Ini direpresentasikan pada garis beban DC yang hampir vertikal. Ini menunjukkan bahwa arus IC atau arus yang mengalir pada kaki kolektor transistor ini sangat besar, tergantung dari nilai resistansi RS atau nilai resistansi lilitan induktor. Kemudian titik kerja Hi berada pada daerah cut off. Ini berada di sini untuk titik kerja Hi-nya. Pada titik kerja Hi pada daerah cut off ini, maka VCE atau tegangan antara kolektor dan emitor maka akan sama dengan tegangan VCC atau tegangan sumber. Kemudian selanjutnya adalah analisis garis beban AC, di mana untuk rangkaian ekuivalennya ketika kita melakukan analisis AC maka akan berbentuk seperti ini, di mana pada simbol yang mempunyai simbol sinus ini merupakan tegangan input atau VI. Kemudian ini adalah kapasitor yang terpasang pada VI, sama. Kemudian ada RB, dan ini ada simbol dioda. Nah, simbol dioda ini merupakan representasi atau ekuivalensi dari kaki basis dan kaki emitor transistor. Kemudian ini ada simbol dengan arah panah ke bawah menuju ke ground, ini artinya adalah simbol konduktansi. Simbol konduktansi yang dipengaruhi oleh arus yang mengalir pada dioda ini. Jadi semakin besar arus yang mengalir pada dioda ini, maka nilai konduktansinya juga akan semakin besar. Kemudian di sini untuk induktor dan kapasitor akan dimunculkan lagi karena kapasitor dan induktor ini mempunyai respon terhadap sinyal AC. Berbeda dengan DC, apabila diberikan sinyal DC, dia hanya untuk yang kapasitor akan memblokir arus DC, kemudian untuk yang induktor hanya akan melewatkan saja. Kemudian apabila pada analisis AC, ketika diberikan arus AC, maka kapasitor ini akan menimbulkan reaktansi. Begitu juga dengan induktor, juga akan menimbulkan reaktansi. Untuk kapasitor disebut dengan reaktansi kapasitif, kemudian untuk yang induktor disebut dengan reaktansi induktif. Jadi reaktansi tersebut merupakan sama halnya dengan resistansi. Untuk satuan dari reaktansi sendiri adalah ohm. Kemudian RC ini merupakan paralelisasi antara RP dan RL. Kemudian RP adalah GL dikalikan dengan XL. XL ini adalah reaktansi induktif atau reaktansi dari induktor. Kemudian HL ini sama dengan reaktansi induktor dibagi dengan hambatan induktor. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai RC di sini. Ini merupakan sebenarnya merupakan resistansi dari kaki kolektor. Resistansi dari kaki kolektor.
Nah, dari persamaan di bawah ini, ketika saturasi atau VCE sama dengan 0 volt, ketika saturasi posisinya di sini, posisinya di atas, di sumbu Y. Nah, ini IC akan sama dengan ICH ditambah dengan VCEH dibagi RC. Karena ICH sama dengan 0 ampere dan VCEH sama dengan VCC, maka untuk IC pada daerah saturasi, ini rumusnya akan bisa ditulis ulang seperti yang saya warnai hijau ini. Jadi yang warna kuning ini bisa diganti dengan yang warna hijau ini. Jadi IC atau IC pada keadaan saturasi sama dengan VCC dibagi RC. Kenapa bisa demikian? Karena untuk ICH ini sama dengan 0, artinya ini hilang ya. Ini hilang, tinggal VCEH per RC. Kemudian VCEH ini sama dengan VCC, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. IC sama dengan VCC per RC. Ini lebih sederhana. Nah, ini posisi dari IC pada saat saturasi ini di sini ya, di bagian sumbu Y, bagian atas, ketika transistor bekerja pada daerah saturasi atau daerah jenuh. Kemudian saat cut off, yaitu ketika IC sama dengan 0, posisinya di bawah pada sumbu X, yaitu ketika transistor pada kondisi cut off atau non-aktif, maka VCE sama dengan VCEH ditambah dengan ICH dikali RC. Nah, karena syaratnya tadi sama, ICH sama dengan 0 ampere dan VCEH sama dengan VCC, maka untuk VCE atau tegangan antara kolektor dan emitor akan sama dengan tegangan VCC atau tegangan sumber. Posisinya di sini untuk VCE cut off. Ini sama dengan VCC atau tegangan sumber. Kemudian pada rangkaian penguat daya kelas C ini, karena mempunyai suatu rangkaian resonansi yang terdiri dari kapasitor dan induktor, kemudian juga ada hambatan dari lilitan induktor itu sendiri, maka untuk penguatan maksimumnya dicapai pada frekuensi middle, yaitu ketika frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi resonansi. Jadi ketika sinyal input ini mempunyai frekuensi yang sama dengan sinyal frekuensi dari sinyal resonansi, maka penguatannya akan mencapai nilai maksimumnya. Ini dari nilai kapasitor dan induktor yang sudah ditentukan, menghasilkan frekuensi resonansi sebesar 1000 kHz atau 1 MHz. Nah, ini bisa dilihat dari kurva berikut, kurva penguatan, atau bisa disebut juga dengan kurva impedansi, di mana penguatannya akan mencapai nilai maksimum ketika sinyal input sama dengan sinyal frekuensi resonansi. Sekali lagi saya ulangi bahwa penguatan akan mencapai nilai maksimumnya ketika frekuensi sinyal input sama dengan frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian LC ini. Kemudian bandwidth dipengaruhi oleh frekuensi resonansi dan faktor kualitas rangkaian. Ini ada BW, ini merupakan bandwidth. Bandwidth sama dengan frekuensi resonansi dibagi dengan faktor kualitas rangkaian. Kemudian untuk FR, sudah seperti yang saya bahas di atas tadi, FR atau frekuensi resonansi sama dengan 1/2 pi dikali dengan akar LC. Kemudian untuk faktor kualitas rangkaian sendiri, rumusnya adalah RC. RC ini merupakan resistansi dari kaki kolektor pada transistor, kemudian dibagi dengan XL atau reaktansi induktor. Untuk reaktansi induktor sendiri rumusnya adalah 2pi FL. F ini adalah frekuensi dari frekuensi resonansi, kemudian L ini adalah nilai induktansi dari induktor dengan satuan Henry. Ini ada 239 mikrohenry ya. Jadi untuk perhitungan
ketika di dalam suatu rangkaian, misalnya di contoh soal itu digambarkan suatu rangkaian dengan komponen yang mempunyai satuan yang belum dikonversi ke satuan internasional, misalnya ini ya, seperti C ini mempunyai nilai 106 picofarad. Ini satuannya bukan satuan internasional. Jadi dalam perhitungannya, nanti kita harus merubah satuan ini menjadi satuan internasional. Apabila satuan internasional berarti satuannya adalah farad ya. Jadi tinggal dibagi 1/106 dikali 10 pangkat negatif 9 sehingga menjadi nilai farad. Kemudian yang induktor ini nilainya masih 239 mikrohenry, jadi belum dalam bentuk satuan internasional, sehingga kita rubah angka tersebut menjadi satuan internasional terlebih dahulu, menjadi satuan Henry dalam perhitungannya. Biasanya para mahasiswa ini tidak teliti dalam mengkonversi nilai satuan, sehingga jawabannya akan salah pada jawaban akhirnya. Padahal prosesnya sudah benar, namun untuk konversi satuan mungkin ada yang kelewatan atau bagaimana, jadi hasil akhirnya akan berbeda. Ini perlu diperhatikan ketika mengerjakan soal dalam perhitungan dan analisis. Ketika bertemu dengan satuan yang satuannya belum satuan internasional, maka perlu diperhatikan, perlu dirubah menjadi satuan internasional. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk materi penguat daya kelas C ini. Kemudian saya akan menunjukkan contoh soal yang sudah saya buat mengenai penguat daya kelas C. Nah, ini terdapat rangkaiannya sama seperti yang di PPT tadi. Terdapat rangkaian resonansi, kapasitor dan induktor yang dipasang paralel, kemudian dihubungkan ke kaki kolektor transistor. Juga terdapat RL, ini merupakan resistor beban atau perangkat beban. RL ini bisa berupa speaker ya, dalam prakteknya adalah speaker. Kemudian pada contoh soal ini kita disuruh untuk menggambar grafik garis beban DC, garis beban AC, dan lebar pita atau bandwidth. Nah, untuk garis beban DC ini berarti kita harus melakukan analisis DC. Kemudian untuk yang garis beban AC kita lakukan analisis AC. Dan yang pasti nanti kita juga akan menggambar ulang rangkaian ekuivalen untuk analisis DC, kemudian juga rangkaian ekuivalen untuk analisis AC. Selanjutnya nanti juga akan menghitung besarnya bandwidth atau lebar pulsa yang dihasilkan oleh atau yang bisa dilewatkan oleh rangkaian penguat daya kelas C yang kita rancang dengan parameter berikut ini. Yaitu di sini terdapat VCC atau sumber tegangan sebesar 12 volt. Kemudian untuk frekuensi resonansinya sudah ditentukan yaitu sebesar 1000 kHz. Kemudian C atau kapasitornya ini mempunyai nilai 106 picofarad. Nah, ini harus dirubah ke farad terlebih dahulu ketika nanti melakukan perhitungan. Kemudian untuk yang induktor nilainya 239 mikrohenry. RL ini saya buat sebesar 8 ohm karena speaker pada umumnya mempunyai resistansi atau impedansi sebesar 8 ohm. Kemudian untuk RS yang merupakan hambatan dari lilitan induktor ini sebesar 10 ohm. Oh, ya ini Mas, 10 menit lagi mungkin habis waktunya ya. Nanti silakan ini lagi ya Mas, join ulang ya ketika sudah tiba-tiba log out. Oke, saya lanjutkan, masih ada waktu 10 menit. Jadi untuk solusinya kita perlu menganalisis garis beban DC-nya. Nah, ini merupakan gambar rangkaian ekuivalen untuk analisis DC. Di sini untuk nilai IC atau arus yang mengalir
dari VCC ke transistor melalui kaki kolektor dan emitter, kemudian ke ground, ini sebesar VCC dibagi RS. Karena hambatannya hanyalah RS, hambatan dari lilitan induktor. Itu 12 volt dibagi dengan 10 ohm sama dengan 1,2 ampere. Nah, ini untuk menentukan nilai arus kolektor atau IC. Kita tuliskan saja di sini IC sama dengan 1,2 ampere. Kemudian untuk VCE atau tegangan antara kolektor dan emitter ini sama dengan VCC. Karena pada analisis garis beban DC tadi, VCE sama dengan VCC, yaitu sebesar 12 volt. Posisinya di sini. VCE sama dengan 12 volt. Kemudian karena pada analisis DC ini arus yang mengalir pada kaki kolektor ini sangat besar, hanya dibatasi oleh besarnya rangkaian resistansi RS atau resistansi induktor, maka garis beban DC-nya ini hampir vertikal, tapi secara teoritis pada penggambarannya kita buat vertikal saja untuk mempermudah pengamatan. Jadi untuk analisis garis beban DC ini garisnya vertikal dengan IC sebesar 1,2 ampere berdasarkan perhitungan VCC per RS tadi. Kemudian untuk VCE atau tegangan antara kolektor dan emitor sama dengan tegangan sumber atau tegangan VCE, yaitu sebesar 12 volt. Selanjutnya adalah analisis garis beban AC. Kita gambar ulang lagi untuk rangkaian ekuivalen pada analisis arus AC. Untuk rangkaiannya seperti ini, seperti yang saya tampilkan di PPT tadi. Kemudian untuk analisis pada garis beban AC ini sebenarnya kita akan mencari nilai IC pada keadaan saturasi atau keadaan jenuh. Nah, untuk mencari nilai IC ini kita perlu mencari nilai RC atau resistansi pada kaki kolektor transistor. Nah, RC ini perlu kita cari mulai dari XL. XL sama dengan 2pi FR dikali L. Nah, ini kita temukan sebesar 1500 ohm. Kemudian dari XL ini kita bisa gunakan untuk menghitung CL. Dari CL kita bisa gunakan untuk menghitung RP, kemudian bisa untuk menghitung RC. Karena RC ini merupakan paralelisasi antara RP dan RL. Nah, ini mohon diperhatikan ya, untuk dua garis ini maksudnya adalah paralel, resistor yang dihubungkan secara paralel. Jadi daripada memperpanjang tulisan ketika harus menghitung resistor paralel, kita gunakan simbol garis dua ini saja. Dan kemudian bisa kita gunakan kalkulator untuk menghitung resistor paralel. Jadi kita bisa download aplikasi. Nah, aplikasi tersebut biasanya sudah ada di Play Store ya. Untuk Android sudah ada di Play Store. Kemudian kalkulator tersebut bisa menghitung resistansi yang dihubungkan secara seri maupun paralel. Sehingga tidak perlu ribet-ribet untuk menghitung secara manual. Karena kita fokusnya pada analisis yang sudah lebih tinggi ya, lebih pada rangkaian yang sudah lebih rumit. Jadi ketika kita akan menghitung resistansi paralel ataupun seri secara manual nanti akan menghabiskan waktu dan menghabiskan kertas. Jadi kita sederhanakan seperti ini saja. Jadi didapatkan dari perhitungan menggunakan kalkulator. Kemudian dari IC ini kita dapatkan sebesar 1,5 ampere. VCC dibagi RC yang sudah kita dapatkan dari persamaan di atas ini tadi, itu sebesar 1,5 ampere. Posisinya di sini, IC saturasi. Pada sumbu Y, ini merupakan daerah kerja transistor pada saat jenuh atau saturasi. Jadi disebut dengan IC saturasi, yaitu sama dengan 1,5 ampere. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai VCE pada keadaan cut off atau tegangan antara kolektor dan emitor ketika transistor berada pada daerah kerja cut off atau ketika transistor
dalam keadaan non-aktif. VCE cutoff sama dengan VCC atau sumber tegangan, yaitu sebesar 12 volt. Posisinya di sini, ini VCE cutoff sebesar 12 volt. Maka untuk garis beban AC-nya tinggal kita tarik antara IC saturasi dan VCE cutoff. Sehingga kita dapatkan garis beban AC. Kemudian untuk titik kerja Hi, ini berada pada saat IC saturasi, yaitu pada ini ya, bukan IC saturasi ya, titik kerja Hi ini berada pada IC cut off, yaitu IC sama dengan 0, posisinya di sini, dan VCE sama dengan VCC, atau sama dengan 12 volt. Ini dari analisis DC dan AC ini menghasilkan suatu grafik garis beban DC dan garis beban AC. Nah, ini kita sudah menjawab 2 poin pertanyaan atau 2 poin masalah, yaitu garis beban DC dan garis beban AC. Kemudian selanjutnya kita akan membahas atau menyelesaikan bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya nggak ada di sini ya. Oh, berarti belum saya ini merge tadi ya. Jadi untuk bandwidth-nya, mohon maaf ini belum ada di PDF sini. Ternyata masih terpisah, tadi belum saya jadikan satu. Nanti akan saya susulkan ya di Elinas untuk perhitungan nilai bandwidth-nya. Jadi untuk contoh soal ini sebenarnya tadi sudah saya upload di Elinas, namun nanti akan saya upload ulang lagi yang ada bandwidth-nya untuk kemudian mengerjakan tugas kelima. Tugas kelima ini adalah nah, ini sama seperti yang saya berikan pada contoh soal tadi. Ini kita harus mencari atau menggambar garis beban DC, garis beban AC, dan lebar bandwidth. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan elektronika analog pertemuan kelima ini. Untuk Mas Dedik, ada pertanyaan nggak, Mas? Ini Pak mau tanya masalah tadi Pak, yang frekuensi radio Pak. Ya, Itu frekuensi radio antara FM dan AM itu beda nggak Pak rangkaiannya Pak? kalau pada dasarnya untuk rangkaian penguat daya kelas C yang digunakan pada semua perangkat sinyal frekuensi, baik itu AM, FM, SW, atau pada GSM, itu mempunyai rangkaian dasar yang sama. Terdapat rangkaian resonansi, kemudian terdapat rangkaian penguat yang terdiri dari transistor, kemudian juga terdapat filter kapasitor di bagian input, dan juga filter kapasitor di bagian output. Mungkin yang membedakan adalah nilai-nilainya saja, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, suatu rangkaian penguat daya kelas C ini bisa kita rancang untuk mempunyai nilai penguatan pada rentang tertentu. Jadi bisa kita atur-atur untuk penguatannya akan berada pada rentang berapa, pada frekuensi berapa. Kalau untuk yang kita rancang di sini pada contoh soal ini, dia mempunyai rentang sebesar di bandwidth-nya tadi, belum ada di sini ya, tapi ini kalau tidak salah tadi sebesar 180 MHz, 180 MHz. Ini berdasarkan dengan nilai kapasitor dan induktor yang kita tentukan di sini. Jadi apabila kita akan merancang suatu rangkaian penguat daya kelas C yang mempunyai rentang frekuensi penguatan yang berbeda, maka kita tinggal merubah nilai komponen-komponen yang ada di dalamnya, terutama komponen kapasitor dan induktor, karena ini akan berhubungan langsung dengan
frekuensi ya, frekuensi resonansi. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Dedi untuk eh, pertanyaannya, jawaban dari pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak. Ya, ini tadi Mas M Nur nggak masuk ya Mas ya? Nggak join ya? Enggak ya, Pak? Oh, ya. Berarti mungkin dia lagi sibuk ya. Oke, mungkin nanti untuk yang contoh soal penguat daya kelas C ini yang bandwidth-nya saya akan susulkan sehingga nanti akan bisa mengerjakan tugas kelima yang saya berikan. Nah, ini pun saya tadi juga lupa dalam tugasnya. Bentar ya. Nah, tugasnya ini nilainya masih sama dengan yang contoh soal. Nanti akan saya rubah ya. Jadi kan kalau sama kan tinggal copy paste ya, yang dari contoh soal tadi. Nah, ini nanti akan saya rubah, saya upload ulang ke Elinas. Karena tadi sore sudah saya upload dan saya lupa nilainya ternyata belum saya rubah untuk yang tugas kelima. Mungkin nanti akan saya rubah, kemudian saya upload ulang beserta dengan contoh soal yang sudah saya lengkapi dengan perhitungan bandwidth atau lebar pita tadi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk pertemuan kelima, yaitu penguat daya kelas C. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Gimana Mas Dedi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup ya? Oke. Iya, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. Izin live, Pak. ya, makasih ya Mas Dedi. Sampai-sampai, Pak.